Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 9 hal yang menyebabkan skripsi Anda itu tidak selesai-selesai. 9 hal itu apa saja? Mari kita simak terus videonya, jangan di skip-skip karena ini nanti agar Anda dapat mengantisipasi hal-hal ini agar lebih mudah dalam mengerjakannya, agar Anda menghindari hal-hal yang saya sebutkan ini, agar Anda tidak berhenti di tengah jalan. Simak terus videonya. Hal pertama yang sering dialami oleh mahasiswa ketika dia mengerjakan skripsi, ini yang menyebabkan dia molor atau menyebabkan skripsinya itu tidak selesai-selesai. Dia berpikir bahwa skripsinya itu sulit, padahal dia itu belum mengerjakan ya. Itu padahal dia belum mengerjakan, tapi dia sudah beranggapan bahwa skripsi itu perjalanannya akan sulit. Ya memang sulit, tapi kalau dijalani nanti akan terasa mudah. Jadi hilangkan jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang menganggap skripsi itu sulit dan akibatnya kita akan berat untuk mengerjakannya. Hal kedua yang menyebabkan skripsi Anda itu menjadi molor yaitu adalah menunda-nunda. Ketika Anda mengerjakan, janganlah Anda itu menunda-nunda. Misalnya begini, besok aja bisa. Ketika Anda misalnya seperti ini juga, ketika Anda sudah menghadap kepada laptop atau Anda menghadapkan skripsi Anda yang Anda kerjakan, terus Anda mendapat notifikasi, saya buka dulu notifikasinya, ternyata ada teman dekat saya, ini harus saya balas. Ternyata terus-terusan itu dapat menyebabkan Anda itu menunda-nunda. Nah, hal-hal menunda ini akan menurunkan semangat Anda secara tidak langsung. Hal ini yang menyebabkan semangat Anda itu terus menurun. Seperti Anda ketika dia melihat atau Anda menghadap suatu laptop, Anda ingin mengerjakan skripsi dan Anda melihat notifikasi, wah ada video asik ini perlu ditonton. Nah, ketika nonton itu selama 20 menit, 30 menit, nah mood Anda itu akan hilang. Anda itu akan semakin lelah. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan Anda tidak jadi mengerjakan pada saat itu, dan hal-hal ini yang menyebabkan terjadinya sebuah penundaan dan akhirnya Anda menyebabkan terjadi yaitu molornya skripsi Anda. Hal selanjutnya yang menyebabkan skripsi Anda itu molor yaitu menganggap remeh. Jadi ada dua faktor ya tadi. Yang pertama itu menganggap sulit, yang ketiga ini Anda menganggap remeh. Jadi kita tidak usah terlalu menganggap terlalu sulit, tidak juga terlalu meremehkan. Ini gampang, hal-hal ini gampang, ini bisa saya selesaikan dalam waktu sekejap. Atau enggak Anda sudah mempunyai pemikiran, saya nanti akan menulis ini gampang, saya sudah ada pemikiran ide-ide. Jangan begitu. Ketika Anda sudah berpikir seperti itu, nanti ketika Anda menulis itu bisa jadi berubah total, dan juga dalam pemikiran itu nanti akan menyebabkan suatu kesulitan-kesulitan yang muncul, dan akhirnya Anda target yang tadinya menganggap mudah dan sebaliknya ternyata yang terjadi Anda alami malah kesulitan. Nah, hal-hal ini yang perlu dihindari, yaitu terlalu menganggap enteng. Bukanlah Anda menganggap sulit, juga jangan mengentengkan atau menganggap remeh, itu jangan. Hal selanjutnya yang dialami mahasiswa sehingga dia molor itu kurangnya referensi tapi dia tidak mau mencari. Nah, ini yang menyebabkan dia itu terus mengulur-ngulur waktu. Dia sudah berbicara, saya itu kurang referensi, tapi dia tidak mau cari, tidak mau berusaha untuk mencari solusi, mencari referensi, mencari data, itu tidak mau. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan dia itu molor. Dia tidak mendapatkan suatu data, tidak mendapatkan suatu rumusan-rumusan tentang teori-teori karena dia tidak mempunyai referensinya, dia tidak mau cari. Seandainya kalau dia cari pun, dia mesti akan mendapatkan, walaupun agak mirip-mirip tetap mendapatkan. Dan selanjutnya hal yang kelima yang menyebabkan mahasiswa itu mengalami sebuah kemoloran yaitu kebanyakan alasan. Hal ini banyak sekali saya temui karena dia mengerjakan, saya tuh tidak ada kendaraan, saya tuh kekurangan biaya, saya tuh lagi malas dan sebagainya. Itu kebanyakan alasan. Hal-hal ini perlu dihindari. Tidak usah berbanyak alasan. Ketika ada teman Anda yang mengingatkan, segera Anda mengerjakan. Jangan segera Anda nanti saja, masih ada waktu. Nah, itu kebanyakan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya sebuah alasan-alasan yang menyebabkan Anda itu selalu menunda-menunda, dan menunda-nundaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah kemoloran.
Hal selanjutnya yang keenam yang menyebabkan skripsi Anda molor yaitu adalah ketika Anda bimbingan itu jangan diam saja. Jadi kebiasaannya mahasiswa ketika dia bimbingan dia tuh diam saja padahal dia tuh tidak paham. Ini saya ketahui sendiri karena saya melihat karena mahasiswa ini tidak paham, dia tuh diam saja. Seharusnya dia mendiskusikan sebenarnya apa sih maksudnya yang dimaksudkan pembimbing Anda. Itu diskusikan agar Anda tetap selalu mendapatkan inspirasi, agar Anda mendapatkan sebuah jalan yang mana metodenya nanti dapat terselesaikan. Diskusikan ketika Anda bimbingan kepada dosen pembimbing Anda. Jangan sampai Anda hanya diam saja, ikut-ikut padahal Anda itu sedang buntu dan akhirnya nanti menyebabkan suatu rentetan yang telah saya sebutkan dari awal tadi, yaitu menganggap sulit, menunda-nunda, kebanyakan alasan. Nah, ini semua saling berkaitan. Maka hal-hal tersebut hindarilah. Hal yang ketujuh yang sering dialami oleh mahasiswa ketika bimbingan ini terjadinya suatu kemoloran, yaitu menunggu dosennya itu ada. Nah, hal-hal yang ini yang misalnya Anda selalu menunggu dosen Anda itu ada, dosen Anda itu senggangnya kapan, itu Anda tunggu saja tapi Anda tidak mencari suatu informasi tentang dosen itu, keberadaannya jam berapa, tidak, hanya menunggu tapi tidak ada janjian, tidak ada apa-apa. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan suatu kemoloran. Sebenarnya ketika Anda itu membuat skripsi, Anda bimbingkan itu kepada dosen Anda membimbingkan hal itu janjian dulu misalnya. Nah, ketika Anda janjian kepada dosen pembimbing Anda, nah dosen pembimbing Anda itu akan mempunyai janji. Dia akan mempunyai rasa untuk ingin menepati. Kalau Anda hanya menunggu, tidak ada janjian, tidak ada komunikasi, tidak ada cari tahu jam senggangnya jam berapa. Nah, Anda akan dicuekin oleh dosen pembimbing Anda. Maka hal-hal ya ini seperti selalu menunggu dosen senggangnya kapan, hanya menunggu, tidak mau mencari informasi, ini harus dihindari agar Anda tidak molor nantinya. Hal kedelapan yang menyebabkan skripsi Anda itu molor yaitu menginginkan skripsi yang sempurna. Nah, ini sebenarnya saya dulu juga perspektif seperti itu. Ketika saya mengerjakan skripsi, ingin skripsi saya seperti ini, sempurna sekali. Padahal ketika kita mengerjakan itu tidak ada ternyata skripsi yang sempurna. Skripsi itu mesti banyak salahnya karena kita itu dalam proses belajar mengerjakan suatu penelitian. Ketika kita mengikuti suatu pendapat seseorang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Misalnya kita mengikuti pendapat pembimbing satu, ternyata pembimbing dua itu berbeda. Nah, menurut kita tuh benar. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan skripsi kita itu tidak ada yang sempurna. Maka kita tidak usah membuat skripsi kita begitu sempurna. Maka kalau kita menganggap atau kita membuat skripsi kita sebegitunya sempurnanya, maka tidak akan selesai. Maka dari itu terus saja kerjakan, tidak usah menunda-nunda, tidak usah banyakan alasan dan juga yang lainnya yang saya sebutkan di awal tadi. Itu tidak usah tinggalkan saja, tidak usah menunggu sempurna, kerjakan aja, yang penting sampai selesai, sampai ACC. Nah, maka dari itu akan cepat selesai. Hindari keinginan bahwa skripsi Anda itu ingin atau skripsi Anda itu harus sempurna, itu hindari, yang penting selesai. Hal yang terakhir, yang kesembilan, yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika dia molor, yaitu adalah terus-menerus berpikir bahwa skripsinya itu tidak akan selesai. Nah, hal ini yang menyebabkan suatu kemoloran, karena dia sudah mengsugesti dirinya sendiri bahwa dirinya tidak mampu untuk mengerjakan. Dia berpikir, wah ini tidak selesai nih kalau caranya begini, begini skripsiku tidak akan selesai. Nah, ketika dia sudah mengsugesti dirinya seperti itu, dia akan menyebabkan suatu tingkah laku yang mana tingkah lakunya itu selalu menunda-nunda, banyakan alasan. Itu karena dia sudah mensugesti dirinya skripsinya itu tadi tidak akan selesai. Maka hal yang kesembilan ini perlu dihindari, yaitu terus-menerus bahwa dia berpikir bahwa skripsinya itu tidak akan selesai. Oke, itu saja tadi penyampaian saya tentang 9 perkara yang menyebabkan skripsi Anda itu molor. Jadi hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi itu tetap dihindari, atau Anda ketahui ya bahwa itu adalah jebakan-jebakan yang menyebabkan skripsi Anda itu akan lama sekali selesainya. Oke, mungkin kalau ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih, mungkin video saya sekian dulu. Bisa kita lanjutkan kepada part selanjutnya. Tetap subscribe channel ini agar terus mengupload video secara rutin. Share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih, mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.